Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait kontrak kendali mutu laboratorium untuk kelas RPL. Baik, saya share screen. Baiknya untuk nama mata kuliahnya itu kendali mutu laboratorium ya, dengan kode mata kuliah STRTLM 051 dengan jumlah SKS 3 SKS ya, 2 T1P. Jadi ini adalah semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Koordinatornya adalah saya sendiri. Untuk tim dosen pengampunya ada 3 dosen ya, saya. Kedua itu Bu Haja Nurul Komarian PD, selanjutnya Bu Riri Jatmi Kandari, STMSI. Untuk dosen pengampu prakteknya sama ya. Hari pertemuannya di hari Kamis ya, teori dan praktikum ya. Jadi teorinya itu kan dimulai pukul 13.00. Teori ya, jadi pertemuannya sampai pukul 20 ya, karena berhubung dimulainya siang hari ya. Jadi adapun manfaat mata kuliah ya perkuliahan ini, jadi mahasiswa itu diharapkan bisa mengetahui, memahami dan terampil ya dalam melakukan kendali mutu internal lab ya. Untuk deskripsinya, jadi mata kuliah ini membahas ya, terkait pengetahuan dan keterampilan terkait kendali mutu laboratorium ya. Untuk tujuan instruksionalnya, mata kuliah ini membahas hal-hal ya yang berhubungan ataupun berkaitan terkait pengendalian mutu laboratorium analisis kesehatan. Adapun untuk tujuan instruksional khusus ya, jadi dalam perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memiliki ya pengetahuan ya dan pemahaman terkait beberapa topik ya dalam mata kuliah kendali mutu ya. Ada dasar-dasar pengendalian mutu, selanjutnya itu sistem good laboratory practice GLP lab, selanjutnya itu sumber-sumber kesalahan ya, mulai dari tahap pra-analitik, maupun pasca analitik. Nah, ada materi terkait uji kualitas bahan laboratorium, selanjutnya itu terkait kalibrasi alat ya dan instrumen laboratorium kesehatan, selanjutnya terkait pemantapan mutu internal laboratorium pada bidang kimia klinik, hematologi, mikrobiologi, urinalisis, imunologi, dan parasitologi. Strategi perkuliahannya ya, kita tetap muka, dilakukan diskusi ya, penugasan maupun studi kasus untuk mendukung proses pencapaian kompetensi peserta didik ya. Di sini ada beberapa materi bacaan terkait pemantapan mutu. Ya, ada Aldilan ya, pemantapan mutu, ada Mulyono, judulnya pemantapan mutu lab kimia klinik. Selanjutnya buku Sukorini dengan topik pemantapan mutu internal laboratorium klinik. Ada textbook clinical chemistry and molecular diagnostic ya oleh Burtis. Ini bisa
terkait materi kendali mutu oleh Badan BPSDM ya, bahan ajar TLM kendali mutu, Direktorat Bina Pelayanan terkait pedoman CLP, Permenkes ya, praktek laboratorium benar, dan bahan ajar kimia dasar komprehensif Badan Pengembangan BPSDM Kemenkes. Ini bisa materi-materi bacaan ini bisa di searching ya dan di download untuk bahan belajar. Adapun nanti untuk tugas, nanti di penugasan itu membuat makalah ya, makalah PPT, di presentasi praktikum yang dibuat secara kelompok saja ya, jadi hanya dibuat kelompok ya. Materinya nanti akan dipresentasikan sebagai bahan diskusi ya. Di dalam makalah, di dalam materi juga ditambahkan link video ya terkait topik yang berkaitan. Diberikan resume ya video itu, apakah sudah sesuai standar atau tidak ya, dan dimasukkan di dalam makalah. Tugas individu nanti membuat laporan praktikum sesuai topik bahasan ya. Jadi selanjutnya membuat review jurnal ya, dibuat ringkasan ya, menjadi artikel review ya. Nanti tugas dikumpulkan nanti paling lambat sehari sebelum perkuliahan. Jadi tugas yang berupa soft file bisa dikumpulkan melalui link G-Drive. Jadi untuk kriteria penilaian ya, bobot-bobotnya itu ada penugasan 20%, UTS 15%, UAS 15%, dan praktikum 50%. Jadi totalnya adalah 100%. Jadi kehadiran mahasiswa perkuliahan ya diharapkan bisa 75% ya, untuk praktikum 100% ya. Bagi mahasiswa yang berhalangan atau tidak bisa hadir, tetap akan diganti dengan penugasan ya. Dan seluruh tugas harus dikumpulkan ya. Semua materi file perkuliahan itu dikumpulkan melalui link G-Drive. Nanti dibuatkan oleh PJ ya. Ya, jadi untuk materi kuliah ya. Ini pertama ya kontak dan materi terkait kendali mutu, pengenalan. Kedua itu adalah sistem GLP ya, laboratorium praktis. Saya sebagai koordinator ya, dosennya. Selanjutnya itu terkait topik ruang lingkup pengendalian mutu dan pengenalan tahap-tahap pengendalian mutu ya, koordinator. Selanjutnya materi tentang pemantapan kualitas laboratorium PMI dan mutu eksternal dalam laboratorium PME. Ini juga oleh koordinator. Selanjutnya untuk pengenalan bahan laboratorium, uji kualitas bahan laboratorium itu diampu oleh Bu Haja Nurul. Selanjutnya untuk topik kalibrasi alat dan instrumen lab juga diampu oleh Bu Haja Nurul ya. Selanjutnya untuk materi akurasi dan presisi, sensitivitas, spesifisitas, diagnostik, presisi, kesalahan acak, random error, dan inakurasi kesalahan. Itu juga diampu oleh Bu Haja Nurul Komaria ya. Selanjutnya untuk materi sesudah UTS ya. Itu materinya terkait pemantapan mutu internal bidang kimia klinik dari Bu Haja Nurul ya. Selanjutnya materi terkait pemantapan mutu internal urinalisis akan diampu oleh Bu Haja Nurul.
Selanjutnya untuk materi pemantapan mutu internal hematologi ya akan diampu oleh Bu Riri. Pertama selanjutnya pemantapan mutu internal bidang mikrobiologi akan diampu oleh Bu Riri. Selanjutnya pertemuan selanjutnya yaitu materi pemantapan mutu internal imunologi Bu Riri. Pertemuan ke-12 ya terkait pemantapan mutu internal parasitologi oleh Bu Riri. Di akhir itu akan dilakukan review dan presentasi penugasan. Itu akan dilakukan oleh koordinator maupun tim. Untuk perkuliahan praktikum, ya untuk perkuliahan praktikum di sini ya, pertama itu pendahuluan ya terkait kendali mutu ya. Selanjutnya itu praktek kalibrasi alat, instrumen oleh bakteriologi ya. Ini ada alat inkubator, mikroskop. Untuk pertemuan selanjutnya dilakukan praktikum kalibrasi alat, ya ada instrumentasi lab kimia klinik, spektro, dan sentrifuge. Pertemuan selanjutnya yaitu praktikum kalibrasi alat dan instrumen pipet dan mikropipet ini oleh koordinator. Mungkin untuk materi ini hanya diberikan secara teoritis ya, untuk pertemuan 2, 3, dan 4 untuk model praktikumnya ya. Selanjutnya untuk pertemuan 5 ya. Jadi di sini udah praktikum quality control QC ya, quality control kolesterol dan glukosa darah. Ya ini di sini bagian nurul ya. Jadi untuk materi teori dan praktikum itu sinkron aja ya ininya dosen pengampunya ya. Ya, jadi untuk QC kolesterol glukosa darah oleh Bu Haja Nurul ya. Pertemuan 6 itu praktikum QC SGOT dan SGPT juga Bu Haja Nurul. Praktikum QC urnalisa dan sedimentasi itu oleh Bu Haja Nurul ya. Sedangkan untuk pertemuan setelah UTS ya, praktikum QC nafsa tetap dosen pengampunya adalah Bu Haja Nurul. Praktikum QC pemeriksaan hemoglobin juga dosen pengampunya adalah Bu Haja Nurul ya. Untuk pertemuan ke-10 ya, praktikum QC hemostasis dan hematologi analyzer ya, oleh Bu Riri. Pertemuan selanjutnya ke-11 praktikum pemantauan identifikasi bakteri oleh Bu Riri ya. Selanjutnya praktikum pemantauan mutu hasil mikroskopik tuberkulosis ya oleh Bu Riri. Praktikum praktikum QC, ELISA dan strip ACG oleh Bu Riri ya. Sedangkan untuk review dan presentasi tugas itu dosennya adalah koordinator bersama tim. Ya, jadi terkait pelaksanaan praktikum QC itu mahasiswa akan diminta membuat ini ya praktik QC ya datanya dan dibuat grafik revisioning ya untuk menilai hasil
pemeriksaan itu ya, pemeriksaan ya, dan mutu ya. Jadi bisa dilihat melalui grafik Desgard itu ya. Terkait kontrak kita bahas lagi untuk RPS ya. Ya. Untuk deskripsinya ya, untuk deskripsinya di sini sama saja ya dengan kontrak. Ya, jadi ini kendali mutu laboratorium. Ya, saya tidak usah mengulang. Capaian-capaiannya saya akan membahas terkait topik-topik ya yang dibahas pada setiap topik pembelajaran. Jadi di sini terkait pertemuan 2 JLP ya, pembahasannya itu terkait definisi mutu ya, tujuan penerapan JLP, prinsip-prinsip dalam JLP, dan bagaimana pelaksanaan JLP di laboratorium. Sedangkan pertemuan selanjutnya mengenai dasar-dasar pengendalian mutu ya. Jadi dasar-dasar pengendalian mutu ini ada beberapa topik ya terkait ruang lingkup pengendalian mutu, pengenalan tahap mutu, pengendalian mutu ya. Di pertemuan selanjutnya yang membahas terkait ya pemantapan kualitas intra laboratorium PMI ya, dan pemantapan mutu eksternal dalam laboratorium, serta strategi 5 key framework ya untuk tercapainya mutu pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi di sini ada topik bahasan definisi PMI ya, pelaksanaannya, penjabaran PMI, definisi PMI, pelaksanaannya, dan strategi 5 key framework ya. Selanjutnya untuk topik bahasan selanjutnya ya, ada topik mengenai uji kualitas bahan laboratorium ya. Jadi di sini dilakukan pengenalan ya, materinya itu pengenalan bahan laboratorium ya, dan uji kualitas bahan laboratorium. Topik selanjutnya adalah menjelaskan kalibrasi alat ya, instrumen lab kesehatan. Jadi di sini pembahasannya itu mengenai pengenalan alat ya, alat instrumen lab kesehatan, dan terkait materi kalibrasi alat instrumen lab. Pertemuan ketujuh itu membahas terkait akurasi, presisi ya, sensitivitas dan spesifisitas diagnostik ya. Jadi di sini bahasannya itu ada akurasi, presisi, sensitivitas dan spesifisitas diagnostik ya, sumber-sumber kesalahan teknik dan kesalahan non teknik ya. Selanjutnya itu mengenai pemantapan mutu internal bidang kimia klinik ya. Jadi pemantapan mutu bidang kimia klinik dan penerapannya ya. Untuk QC urinalisis ya, jadi pengenalan terkait QC bidang urinalisis dan bagaimana penerapannya. Selanjutnya di sini terkait QC hematologi ya, hematologi bagaimana pemantapan pengenalan QC ya bidang hematologi dan penerapannya ya. Selanjutnya terkait PMI bidang mikro ya, jadi pengenalan dan penerapan QC bidang mikrobiologi ya. Selanjutnya pertemuan selanjutnya itu pengenalan ya dan penerapan ya QC bidang imunologi ya. Dan selanjutnya ya pertemuan 13 pemantapan ya, pengenalan QC dan penerapannya ya terkait bidang parasitologi ya. Terakhir itu adalah review penugasan ya. Di sini untuk praktiknya ya, jadi dilakukan pertemuan kedua itu ada kalibrasi ya,
seperti kalibrasi, inkubator, dan mikroskop ya. Ini nanti untuk kalibrasi yang ketiga juga kalibrasi bidang kimia klinik ada spektrofotometer ya dan sentrifuge. Teman keempat ada praktek kalibrasi ya, instrumen alat pipet dan mikropipet ya. Untuk materi nanti ini akan diteoritiskan ya untuk kalibrasi ini ya. Pertemuan selanjutnya ya, QC hemoglobin ya, selanjutnya hemostasis. Pertemuan ketujuh QC nafsa ya dan hematologi analyzer ya. UTS-nya berarti praktik setelah UTS ya, pertemuan 8 itu QC urinalisasi sedimentasi ya. Selanjutnya QC pemeriksaan SGOT SGPT. Selanjutnya QC pemeriksaan kolesterol glukosa darah. Pertemuan ke-11 ya, QC identifikasi bakteri. 7 QC mikroskopik tuberkulosis ya. Di sini untuk karena bidangnya mikro, jadi spesifiknya mikroskopik TB ya. Selanjutnya bidang imunologi, praktikumnya terkait QC, ELISA, dan strep HCG ya. Selanjutnya akan dilakukan review materi praktikum di pertemuan akhir ya. Nanti di akhir ya, nanti membuat mini riset ya. Jadi ini sudah ditentukan ya, fontnya, marginnya ya, ada template-nya ya. Jadi untuk sistematika penulisan ya, di bagian awal ada judul, nama penulis ya, ringkasan. Bagian utama itu ada pendahuluan ya, cara atau metode, hasil dan pembahasan dan kesimpulan ya. Bagian akhir jika ada berikan keterangan simbol jika ada dan daftar pustakanya. Nanti saya berikan template ya untuk mini riset aja ya. Baik, mungkin itu ya penjabaran dari kontrak RPS ya untuk mata kuliah kendali mutu laboratorium untuk kelas PL. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.